Selamat datang di dasar pemrograman komputer. Sekarang kita akan membahas salah satu topik, yaitu bagaimana kita membuat struktur pengulangan proses menggunakan perintah while. Jadi di akhir penjelasan saya nanti kita mendapatkan suatu struktur yang bisa digunakan untuk berbagai program, dan struktur ini bisa diterapkan dan diimplementasikan di program-program yang lain. Dan jadi kita mendapatkan bagaimana struktur menggunakan while untuk pengulangan program aplikasi yang kita buat. Baik. Jadi struktur pengulangan menggunakan while ini kita mulai bentuk strukturnya sendiri. Kita menggunakan while, true, kemudian titik 2. Nah, kemudian di bagian akhir ini adalah bagian akhir di mana program di dalam while tadi sudah selesai. Jadi semua program yang diperhitungkan atau yang diproses itu berada pada blok hijau di sini. Jadi blok hijau ini adalah semua proses perhitungan, kalkulasi, dan apa-apa statement yang diulang-ulang. Jadi ketika while true, kemudian di dalam blok ini yang diulang. Setelah perulangan selesai dengan kondisi tertentu, maka dia diteruskan ke luar bagian ini. Nah, jadi perhatikan garisnya di sini while true, kemudian programnya digeser masuk sedikit. Jadi jangan ditulis di sebelah kiri, karena sebelah kiri itu adalah nanti keluarnya setelah di dalam blok hijau. Jadi semua yang di blok hijau akan diproses mulai dari line pertama, kemudian berikutnya sampai habis ke bawah, kemudian selesai, dia berulang lagi ke atas, ya. Jadi kalau kita tuliskan while true titik 2, kemudian kita tuliskan program, maka itu diulang-ulang terus, ya. Kemudian balik lagi ke atas, kemudian diulang lagi prosesnya sampai ke bawah, diulang lagi. Terus begitu, tidak pernah berhenti kecuali kita membuat suatu kondisi di bagian bawah. Jadi strategi kita akan membuat menjadi 2 blok, ya. Jadi ini blok yang diproses while true tadi, kita jadikan 2 bagian atau 2 blok. Yang bagian warna grey ini adalah blok untuk proses, ya. Kemudian seperti saya jelaskan tadi, untuk struktur while true ini dia akan diproses terus sampai tidak pernah berhenti, kecuali di bagian yang akhir ini ada namanya adalah blok untuk kondisi yang menghentikan proses tersebut. Nah, jadi diletakkan di bagian bawah. Oke, sekarang saya akan membahas atau menjelaskan apa yang perlu kita tulis di bagian bawah di sini, ya. Jadi while true bagian bawah ini adalah kondisi untuk menghentikan proses loop tadi yang tidak pernah berhenti, kecuali di bagian bawah ini kita tuliskan suatu kondisi untuk menghentikannya. Jadi yang pertama, contohnya kita tulis saja ulangi input. Apakah Anda ingin mencoba lagi dengan kondisi atau koefisien yang berbeda? Jadi ini desain kita. Kalau nanti kita menjawab dengan menuliskan Y, maka itu akan kembali diulang lagi. Tetapi kalau kita menjawab T, maka itu akan berhenti, kemudian program akan keluar di sini, ya. Jadi bisa dipahami, ya. Jadi di bagian akhir, bagian blok yang hijau tadi, maka kita tuliskan ini adalah cara yang bisa dikatakan standar, artinya bisa dipakai untuk program-program apapun. Ini cara kita menghentikannya. Kemudian kita menuliskan kondisinya.
Jadi if ulangi caseboard tidak sama dengan y. Nah ini perhatikan di sini ya, kenapa saya menggunakan caseboard. Ini maksudnya kalau saya ulangi tidak sama dengan y, itu artinya hanya berlaku untuk y yang huruf kecil ya. Tapi kalau saya menulis ulangi kemudian dot caseboard kurung buka kurung tutup, ini tidak sama dengan y string, maka maksudnya apabila saya mengetik huruf kecil y atau huruf besar y, itu dianggap huruf yang sama y ya. Maka apabila tidak sama dengan y, maka dia break. Jadi kita sudah tahu arti break, artinya dia keluar dari loop ini. Ini kan loopnya dari sini kan, yang blok hijau tadi. Apabila kita menuliskannya tidak sama dengan huruf y, baik huruf kecil maupun huruf besar, maka break. Break artinya dia keluar ke sini. Ya, kemudian dia akan menulis, tekan enter untuk keluar dan selesai. Ya. Jadi ini adalah code yang perlu kita tuliskan di bagian bawah, paling bawah while tadi ya, bagian bawah. Jadi sebelum keluar ini ya, perhatikan yang blok untuk kondisi untuk menghentikan itu berada di bagian bawah sebelah kanan, geser sedikit. Nah kemudian dia breaknya keluar di sini. Oke, jadi ini adalah blok. Kita bisa menggunakan ini di semua program-program kita. Apabila ingin perulangan, maka di bagian yang terakhir bisa kita tuliskan di sini. Nah, untuk YT, yes, no atau menggunakan angka 01 itu terserah ya. Jadi maksudnya apabila tidak sama dengan Y, maka ini menjadi hasilnya salah ya. Kalau salah berarti break, keluar. Kalau benar, kalau itu tidak sama, kalau y, maka dia berulang lagi, diulangi dari atas. Kemudian balik lagi sini, ditanya dulu berhenti apa tidak. Kalau kita jawab berhenti, atau kita jawab ini kan tidak sama y ya. Jadi kalau y artinya mengulang, kalau bukan angka y apapun maka dia berhenti, break. Oke, ini yang di bagian akhir harus kita tulis untuk membuat stop, perintah kondisi stop dalam loop while. Kemudian sekarang saya tambahkan lagi. Ini untuk tambahkan ya untuk pertamanya ya. Jadi pertama di sini ini adalah sesuatu yang kan ini diulang, balik lagi sini. Kemudian screen-nya itu kalau tidak dituliskan menggunakan OS sistem clear the screen, dia akan diteruskan ke bawah. Nah, jadi apabila kita ingin membersihkan screen itu dengan bersih, kemudian diulang lagi, maka kita gunakan ini. Jadi OS sistem di dalam tanda petik CLS. Tapi jangan lupa perintah ini perlu kita import, yaitu import OS ya. Jadi kalau kita menggunakan perintah ini, maka jangan lupa ditulis import OS. Nah setelah itu nama program yang akan kita ulang lagi dalam muncul di screen tadi. Jadi print program menghitung sesuatu atau apa, ini diganti terserah. Kemudian print ditulis, ini pun informasi, tetapi dia akan ditulis lagi berulang-ulang ketika kita menjawab Y ya. Nah kemudian satu baris kosong. Nah kemudian semua program kita itu ditulis di bagian ini semuanya ya. Jadi kalau kita sudah membuat suatu program satu, jadi kemudian kita ingin membuat perulangan, nah ini tinggal ini di copy semua, kemudian program itu dimasukkan di bagian ini, maka program itu akan diulang-ulang secara terus-menerus. Jadi silahkan struktur ini digunakan di bagian akhir, bagian awalnya seperti ini, kemudian programnya dituliskan, dipindahkan di dalam sini.
maka program itu akan berulang, digunakan lagi sampai kita menyatakan untuk berhenti. Silahkan dicoba. Untuk struktur pengulangan proses ini bisa digunakan juga untuk mengerjakan assignment. Jadi di program Jajah 1, kemudian setelah selesai, maka program itu bisa diterapkan, dimasukkan dalam struktur pengulangan proses menggunakan while yang saya jelaskan tadi. Terima kasih, selamat mencoba.